Prof? Ya, kalau kita keliru di dalam artinya mencangkul ya atau membajak, menggaruk tanah, ya lagi-lagi kita akan mendapati tanah itu keras. Tanah itu tidak subur ya. Tanah itu tererosi berat ya. Nah, jadi gabungan dari semua itu harus ada namanya yang disebut dengan land management and soil management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi di podcast kita yaitu Gronesia, tumbuh bersama untuk Indonesia. Baiklah, kali ini topik pembicaraan kita yaitu kunci pertanian berkelanjutan. Semua berawal dari tanah. Tanah bukan cuma tempat tumbuhnya tanaman, tapi juga tempat tumbuhnya harapan, masa depan, dan ketahanan pangan bangsa. Baik, dengan saya Dwi Puspitasari dan narasumber kita yaitu Profesor Dr. Insinyur Supli Effendi Rahim MSc. Baik Prof, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Dwi. Oke, untuk selanjutnya bisa ceritakan sedikit Prof bagaimana keterkaitan Prof terhadap bidang pertanian khususnya pada bidang pengolahan tanah? Alhamdulillah saya dibesarkan dari keluarga petani di Bengkulu Selatan. Dan saya tahu bagaimana tanah itu merupakan sumber segala asal dari kehidupan manusia. Manusia berasal dari tanah, memakan apa yang ditumbuh dari tanah dan menjadi bahagia dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi memang saya tertarik sekali dengan memahami sampai-sampai saya belajar ke Inggris tentang ilmu tanah. Oke, berarti Prof sudah sampai ke Inggris ya untuk mempelajari pengolahan tanah. Ya. Menurut Prof, seberapa penting sih sebenarnya tanah bagi keberlangsungan pertanian ini? Ya, sangat penting, Mbak Dwi. Jadi di mana-mana orang punya harapan apabila dia punya tanah, ya, untuk pertanian, untuk tempat tinggal, untuk berusaha, semua dari tanah. Demikian juga nanti apabila tidak ada tanah karena ada persoalan, maka dia akan tetap meniru tanah untuk berusaha tani. Kita lihat di sekitar kita ada hidroponik, ada aeroponik, ada aquaponik dan segala macam. Tapi tetap meniru, mengimitasi apa yang terjadi di tanah. Baik. Baik, itu penjawabannya ya teman-teman. Untuk selanjutnya, apa aja sih Prof kira-kira yang termasuk dalam kegiatan pengolahan tanah yang baik dan benar? Ya, pertanian berkelanjutan itu bermula dari pengelolaan tanah yang diupayakan menjadi tanah yang sehat ya. Tanah yang sehat itu tentu secara fisik kimia, secara airnya ya, kemudian biologisnya ya, dan membentuk suatu agroekosistem atau agroekologi yang menjadikan dia penopang pangan yang berkelanjutan dan kemudian menopang lingkungan. Nah, jadi tanah merupakan fondasi utama di dalam sistem pertanian berkelanjutan yang produktif, yang kreatif, yang inovatif, yang mampu menopang kehidupan manusia saat ini dan manusia yang akan datang. Oke. Baik, Prof. Mungkin teman-teman Gronesia juga ingin tahu nih, Prof. Apa sih ciri-ciri tanah yang sehat untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian? Ya, tanah yang sehat, tanah yang subur itu mesti teksturnya kalau bisa lempung ya. Artinya gabungan antara pasir, debu, liat yang seimbang. Ya. Namun apabila kita punya tanah, tetap perbaiki agar tanah itu berdrainase baik. Ya, artinya jangan selalu becek, jangan terlalu kekeringan. Nah, kemudian beberapa jenis tanaman memang bukan hanya pupuk saja yang penting, tetapi konservasi airnya, kemudian cahaya yang
pakai tanaman sawit itu minimal 5 jam per hari. Kemudian jumlah kalau jumlah pelepah kalau pada sawit itu harus minimal 41 pelepah. Nah, baru pemupukannya. Nah, pemupukan ini mengiringi ketersediaan air yang memadai, yang mencukupi, ya. Dan itulah yang kita sebut dengan tanah yang subur, sehat secara fisik, secara biologis, dan secara kimia. Baik, itu penjelasan dari manfaat dari lahan pertanian ya teman-teman. Untuk selanjutnya pengolahan tanah itu sebagai langkah pertama menuju pertanian. Mengapa pengolahan lahan disebut sebagai langkah menuju pertanian berkelanjutan, Prof? Ya, jadi tanah yang pada awalnya kadang-kadang padat ya, kadang-kadang keras. Jadi apabila kita beri air, malah air itu tidak masuk ke dalam tanah. Kemudian apabila kita beri air, malah menjadikan tanah tererosi. Maka pengolahan tanah itu akan menjadikan tanah berstruktur baik, gembur, ada porositas, ada pori-pori udara. Nah, kemudian diberi bahan organik yang mencukupi, pupuk organik yang memadai, ya. Kemudian pupuk kimia yang memadai, semua itu akan menjadikan tanah gembur secara fisik, kemudian subur secara kimia dan secara biologis. Baik, Prof. Banyak teman Gronesia nih yang menanyakan, yang menganggap bahwa pengolahan tanah hanya soal mencangkul. Kira-kira Prof gimana sih pendapatnya? Pengolahan tanah tidak harus mencangkul. Kita sekarang sudah punya sistem pertanian modern menggunakan traktor misalnya, menggunakan garu. Di traktor itu ditarik oleh garu, oleh oleh pengolahan tanah pertama, tahap kedua. Jadi tidak mesti pakai cangkul, dan kita juga sudah ada namanya robot pertanian. Dalam sistem robot pertanian itu kita bisa kendalikan tanpa operator, tanpa sopir. Jadi kalau seperti sekarang ada drone tanpa pesawat, tanpa awak. Nah, jadi di dalam pengolahan tanah juga sudah ada robot traktor yang dikendalikan dari kantor, dari dari pondok, ya. Nah, jadi kita bisa buat dia bersistem pakai GPS dan bisa kita kendalikan secara remote control. Begitu. Jadi itu ya teman-teman Gronesia, untuk mengapa pengolahan tanah hanya soal mencangkul. Ternyata tidak soal mencangkul saja teman-teman. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak pengolahan lahan yang keliru terhadap produktivitas pertanian dan lingkungan, Prof? Ya, kalau kita keliru di dalam artinya mencangkul, ya, atau membajak, menggaru tanah, ya lagi-lagi kita akan mendapati tanah itu keras, tanah itu tidak subur, ya, tanah itu tererosi berat, ya. Nah, jadi gabungan dari semua itu harus ada namanya yang disebut dengan land management and soil management. Jadi tidak kaku bahwa kalau hanya tanah saja yang dikelola, lahannya tidak dikelola, drainasenya harus bagus, semua itu harus ada mulsa, harus ada terasering, ada sistem irigasi yang ramah lingkungan, yang tidak boros air. Nah, makanya akan menghasilkan pertanian yang ramah lingkungan. Mungkin Sobat Tani juga bingung nih, Prof. Apa sih perbedaan pendekatan konvensional dan modern dalam mengelola tanah? Ya, konvensional itu namanya tradisi. Ya. Tradisi kita biasanya pakai cangkul, kemudian pakai kerbau. Jadi ada orang menggemburkan tanah itu dengan tapak kerbau. Nah, itu yang masuk dengan tradisi. Maka daya atau kapasitas atau kemampuan untuk mengolah tanah ya terbatas. Mungkin kalau untuk 1 hektar
dengan cangkul itu perlu 20-30 orang untuk satu musim tanam ya lama sebulan misalnya ya. Tapi kalau dengan traktor, dengan sistem pertanian modern, kadang-kadang tanpa awak, sekarang dalam 1 jam, 2 jam selesai. Nah, itu yang bedakan. Nah, hanya saja itu tadi ya, semua ada kelebihan dan ada kelemahan. Ya, kalau dengan apa tadi, dengan orang, dengan manusia, ya kita bisa mempekerjakan orang yang banyak. Ada HOK-nya. Tapi kalau dengan sistem pertanian modern, semua digunakan dengan teknologi, jadi manusia tidak ada ruang untuk bekerja di lahan pertanian. Jadi ada kalanya di lahan pertanian yang luas di Inggris itu, maka petani kecil akan menyerahkan lahan mereka kepada petani yang besar. Jadi semua ada positif, ada negatifnya. Oke, baik. Terus gimana nih, Prof? Peran teknologi sebagai sensor tanah, drone, atau mesin otomatis, dan lain-lainnya dalam pengolahan tanah? Ya, itu namanya ya, semua kita memonitor, mengelola lahan itu dengan pendekatan modernisasi tadi. Jadi kita tidak mesti datang ke tempat lokasinya itu hanya berjalan kaki. Kita bisa menggunakan drone untuk memonitor kondisi kesehatan tanaman, untuk melihat mana lahan yang kering, mana lahan yang perlu diirigasi ya. Dan itu menjadikan kita mudah di dalam mengelola lahan, mengelola lahan pertanian. Jadi tidak ada salahnya dan itu memang dianjurkan. Dan kita lihat di beberapa tempat negara yang sudah menerapkan teknologi maju dalam bidang pertanian, memang pertanian itu menjadikan kita mudah, ringan, enjoy, dan untuk mengelola ribuan hektar lahan itu tidak susah. Kita memupuk misalnya dengan drone, kita menyemprot pestisida mengendalikan hama penyakit dengan drone. Nah itu kadang-kadang 1 hektar itu hanya beberapa menit saja. Beda dengan tanpa teknologi. Ya. Baik, Prof. Menurut Prof sendiri, seberapa penting peran dari bahan organik dan mikroorganisme tanah dalam pertanian berkelanjutan tersebut? Ya, jadi sangat penting, Mbak Dwi ya. Jadi kita tadi bicara tanah yang subur itu mesti gembur, mesti kaya bahan organik, dan dengan demikian akan banyak miliaran mikroorganisme di dalam tanah itu, dan ini membantu tanaman dalam tersedianya makanan ya. Karena beberapa mikroba itu menjadikan beberapa makanan itu, nutrisi itu larut ya di dalam air. Karena karena ada mikroba. Demikian juga bahan organik itu menyediakan ada beberapa asam kumat dan semuanya, dan itu bagus untuk tanaman. Jadi sangat penting. Baik, Prof. Tantangan terbesar petani dalam pengolahan tanah itu seperti apa, Prof? Ya, tantangan itu biasanya berasal dari luar. Dari luar, petani tidak mempunyai teknologi, misalnya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, ya. Dan juga kadang-kadang petani itu meniru yang salah dari sekitarannya. Jadi itu antara lain yang mestinya harus ada edukasi secara terus-menerus kepada mereka. Itulah gunanya di Fakultas Pertanian ini ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Untuk selanjutnya, langkah yang bisa dilakukan petani untuk memulai beralih ke pola tanah ramah lingkungan. Gimana itu, Prof? Ya, jadi pola pertanian ramah lingkungan itu harus dimulai dari pemahaman ya. Dan itu peran perguruan tinggi harus bagus di situ. Kemudian penyuluh pertanian, bahwa pertanian ramah lingkungan itu mesti dari inputnya, dari prosesnya ya yang baik. Sebagai contoh misalnya kita bicara tentang input pertanian adalah pertanian itu mesti benih unggul, kemudian
pupuk organik yang mereka kuasai bagaimana. Nah, salah satu konsepnya adalah namanya itu LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi mereka harus menerapkan pertanian berkelanjutan yang jangan lagi input itu dari luar itu banyak, mesti dari eksternal yang diminimalkan. Dan kadang-kadang Tuhan sudah memberikan bahan organik yang banyak di lahan itu berupa rumput dan sisa-sisa tanaman. Nah itu yang terlupakan selama ini. Baik, ini yang terakhir, Prof. Satu pesan nih, Prof, untuk anak-anak generasi petani muda, Prof. Bagaimana cara kita menerapkan pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi agar kita mampu bersaing dengan negara lain? Ya, jadi satu hal yang tidak terjadi pada generasi muda sekarang adalah tidak menciptakan dan tidak memanfaatkan peluang di dalam bertani itu. Dan mindset selama ini bahwa kalau tidak punya lahan, tidak punya tanah, maka tidak memulai pertanian itu. Padahal kita banyak, di tetangga kita mungkin kita bisa menyewa, bekerja sama, ya. Jadi kita tidak mesti mempunyai lahan untuk bertani. Kemudian konsep pertanian berkelanjutan ini tidak susah. Apa saja yang bisa kita lakukan, yang penting internal input mesti dikelola, dicari. Tapi jangan lupa bahwa secara fisik, secara kimia, secara biologis mesti diperbaiki untuk pertanian yang berkelanjutan itu. Ya. Jadi dengan semangat, dengan pengetahuan yang memadai, dengan mengamalkannya, insya Allah semuanya mudah. Baik, itu pesan dari Prof. Luar biasa banget hari ini, banyak pengetahuan baru, mulai dari pentingnya mengenai tanah sehat, tantangan di lapangan, sampai peluang besar di era modern. Alhamdulillah teman-teman Sobat Tani, untuk hari ini banyak pengetahuan yang kita dapati dari pengelolaan tanah, ciri-ciri, dan teknologi. Terima kasih Prof untuk hari ini. Sebelum menutup podcast hari ini, sebaiknya kita slogan terlebih dahulu. Bisa diikuti Prof, seperti Gronesia, tumbuh bersama untuk Indonesia. Terima kasih, saya Dwi Puspitasari dan narasumber kita. Saya Supri Effendi Rahim. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.